Berita buruk bertubi-tubi dari MSCI, dan beberapa investment banking membuat IHSG sempat terjerembab di level 7.800. Tapi semua berita buruk ini menciptakan sedikit celah di Februari ini untuk para investor. Lalu bagaimana strategi dalam investasi sebaiknya dilakukan investor sekarang ini? Saham seperti apa yang bisa kita sasar? Lalu bagaimana dengan nasib investasi di obligasi? Berikut ini analisis dan tips dari Bernardus Wijaya, Direktur Utama Sukor Sekuritas. Menurut pandangan saya, dari tanggal 11 Februari 2026 ini sampai akhir Februari, market akan cenderung bullish. Karena mengapa? Karena berbagai institusi besar seperti MSCI, Moody's, kemudian ada UBS, Goldman Sachs, bahkan FTSE yang ditunggu-tunggu terakhir kali sudah mengeluarkan outlook-nya mengenai Indonesia. Sehingga bad news telah berakhir. Sehingga IHSG menurut pandangan saya di tanggal 9 Februari kemarin sudah menjadi area bottom di area support kuat 7854 dan berpotensi untuk menguji area resistance selanjutnya di beberapa titik, yakni adalah di area 8339 dan berpotensi menutup gap di area 8875 di akhir Februari 2026 ini. Sehingga saham-saham yang jatuh paling banyak itulah saham-saham yang perlu kita cari. Asalkan dia memiliki fundamental dan berbagai corporate action ke depannya yang cukup solid. Hingga akhir Februari, potentially sudah tidak ada bad news, sehingga market akan lebih stabil. Investor asing cenderung lebih menahan porsi jualannya di pasar Indonesia. Tetapi waspadai ketika bulan Maret datang, bulan April datang. Mengapa demikian? Bulan Maret, Indonesia pasarnya libur cukup panjang, mulai dari Nyepi, Lebaran, kurang lebih sekitar 7-8 hari kerja. Dampaknya apa? Dampaknya uncertainty terjadi selama 8 hari tersebut. Kita nggak tahu what happened di Amerika Serikat sana, di Iran sana, di Timur Tengah sana. We never know. Jangan sampai seperti 1 tahun lalu. Ketika Lebaran beres, tiba-tiba Donald Trump sebelumnya udah mengumumkan adanya tarif diberlakukan ke semua negara, termasuk Indonesia. Sehingga market sempat mengalami trading halt. Berpotensi terjadi dong di tahun 2026 ini. Sehingga ada potensi area taking profit di awal Maret. Karena uncertainty yang terjadi selama liburan, sehingga mereka better take profit terlebih dahulu. Kemudian, uncertainty yang terjadi nanti di bulan April ada lagi. Apa itu? Di tanggal 7 April, FTSE akan mengumumkan bagaimana outlook terhadap Indonesia. Kemudian MSCI akan melakukan pengumuman di awal Mei nanti. Dan berbagai lembaga-lembaga lainnya. Nah, oleh karena itu, menurut saya, bullishnya di bulan Februari ini hanyalah technical rebound semata untuk menutup gap secara technical di area 8.875. Tetapi bulan Maret, April ada potensi koreksi lagi. Dan waspadai area support 7854 dan area 7500 sebagai support krusial dari IHSG kita. Strateginya swing trading dulu sampai penghujung Februari. Kita bisa kurangin porsi di bulan Maret, April. Kita boleh full position baru nanti di bulan Mei. Setelah bagaimana pengumuman MSCI kaitannya mengenai outlook terhadap Indonesia. Akankah diturunkan frontier market atau tetap emerging market? Adakah kriteria khusus untuk bisa masuk MSCI dari konstituen di IHSG? Nah, itu yang kita nantikan di awal Mei nanti. Dan tetapi saya cukup optimis sebetulnya bahwa pemerintah Indonesia bekerjasama dengan OJK, BI untuk memastikan semua requirement atau persyaratan dari MSCI akan dipenuhi oleh Indonesia. Kalau menurut pandangan saya di Februari ini, mulai tanggal 9-10 kemarin saya udah bikin podcast juga, saatnya akumulasi, akhir Februari kita kurangin porsi, kita tunggu Maret, April, posisi mana di area-area support IHSG, kita bisa menarik untuk lakukan pembelian. Kalau menurut pandangan saya, semua disesuaikan dengan risk profile.
Kalau untuk saham-saham blue chips ya kita bisa hold tahunan karena kita tiap tahun dapat dividen cukup besar dengan yield lebih tinggi dari deposito, minimal kisaran 5-6% pasti dapat lah untuk big banks. Untuk saham konglomerasi ini bisa menjadi alpha stock kita, menjadi high beta stock kita, sehingga ketika IHSG naiknya sekian dia bisa naiknya lebih besar. Dan konglomerasi stock itu menurut pandangan saya masih berpotensi masuk ke MSCI karena pasti kedepannya mereka akan perbaiki fundamentalnya, berbagai story akuisisi dijalankan, dan tentu saja segmen retail kita itu yang menjadi penopang 50% transaksi IHSG itu suka yang high beta. Makanya menurut saya saham konglomerasi ini masih sangat menarik untuk dilirik dan ada potensi masuk MSCI ke depannya. Saya udah berdiskusi dengan beberapa regulator ya. Saya tidak perlu sebut namanya bahwa regulator sangat berkomitmen untuk memenuhi aturan MSCI tersebut. Bahkan kita sebagai anggota bursa sudah diminta penginian data. Penginian data kaitannya mengenai apa? Mengenai perubahan tipe investor dari hanya 9 kalau nggak salah menjadi 27. Kita diminta melakukan penginian data ke nasabah kita. Kemudian kaitannya mengenai UBO dari PT-PT korporasi yang memiliki saham atau buka rekening saham di Sukor, kita lakukan penginian data. Dan ini dilakukan dengan timeline yang cukup ketat. Sehingga ini menunjukkan bahwa keseriusan regulator kita untuk bekerja sama dengan MSCI dan memastikan Indonesia akan stay di emerging market dan ada rebalancing lagi per bulan Mei 2026 nanti. Timeline-nya bulan ini kita harus penuhi untuk yang 27 kategori investor. Penerbitan surat utang di Indonesia, terutama di segmen korporasi sekarang semakin besar ya. Terutama karena SBN retail yang diisi oleh pemerintah menurun sehingga demand akan corporate bond itu semakin besar. Apalagi saat ini seperti kita ketahui, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap yang ada isinya berupa obligasi, baik yang kurang dari setahun, yang 3 tahun, 5 tahun, atau yang di atas itu semakin besar di pasar. Dampaknya apa? Dampaknya banyak fund manager itu memburu obligasi. Dan kita sebagai underwriter, kita harus bisa mencari emiten yang bagus, yang bisa menghasilkan EBITDA dari hutang yang dilakukan oleh mereka, surat utang yang diisi oleh mereka. Nah, oleh karena itu tahun ini Sukoso kita sangat optimis kita bisa meningkatkan bond issuance kita. Tahun lalu kita Sukoso kita sendiri itu kita issue kurang lebih 8 triliun rupiah. Dan tahun 2026 itu kita menargetkan 10 triliun rupiah untuk bond issuance. Kalau menurut pandangan saya, saat ini kalau government bond yang di-issue ke lokal itu tidak ada dampak menurut pandangan saya. Dampaknya mungkin nanti dampaknya lebih ke arah kupon yang lebih tinggi aja ya. Tetapi untuk global bond yang diisi oleh corporate di Indonesia yang didistribusikan ke luar negeri, mungkin itu akan sedikit berdampak. Nah, oleh karena itu ya kita selalu sarankan ya udah better kita sekarang issue untuk local market dulu lah karena permintaan juga banyak. Global bond mungkin dengan karena yang penurunan outlook Indonesia, dampaknya ya tentu saja bisa berdampak terhadap kupon yang lebih tinggi atau cari demand yang lebih sulit di luar. Jadi di Indonesia kita bisa issue kok, di Indonesia dulu aja lah. Nah, ini kan belum tentu. Karena ini porsi maksimal. Maksimal tadi 8% naik ke 20%. Belum tentu kan dinaikkan langsung ke 20%, bisa saja bertahap. Dan tentu saja pemerintah pasti akan pertimbangkan juga. Dan institusi tersebut juga akan pertimbangkan. Kalau kuponnya masih tinggi, masih bisa meng-achieve target mereka 7% setahun, ngapain aku susah-susah di saham? Betul nggak? Kan ujung-ujungnya mereka kembali ke PM mereka. Daripada nanti mereka investasi rugi. Tetapi kalau memang dirasa nanti BI rate makin turun, bond yield turun, udah nggak bisa dapat corporate bond dengan bunga yang tinggi untuk meningkatkan return performance mereka, ya mau nggak mau mereka ke saham sendiri. Seperti itu. Karena itu sebenarnya bukan porsi yang harus, tapi maksimal. Jadi mereka bisa fleksibel juga sebetulnya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.